Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintah-Nya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap dikenang selama-lamanya. Bagi orang benar, ia bercahaya laksana lampu di dalam gulita. Ia pengasih dan penyayang, serta berlaku adil. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintah-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini. Injil Matius bab 6 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 16-18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang, supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik.
Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk yang selaras dengan kehendak Bapa terkait dengan hidup rohani kita. Hidup rohani ditandai dengan 3 hal. Pertama, berdoa. Kedua, bersedekah. Ketiga, berpuasa. Doa, derma, dan puasa menjadi ciri-ciri membangun hidup rohani yang biasanya kita lakukan secara lebih intensif di masa Prapaskah. Perikop yang kita baca pada hari ini biasanya dibacakan juga di masa Prapaskah sebagai tuntunan, petunjuk, ajaran yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita dalam membangun hidup rohani kita. Ada kontras-kontras yang ditunjukkan oleh Yesus antara apa yang diajarkannya jangan sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Kata munafik di situ karena keterangannya mengenai berdoa di tempat umum, berdoa di pasar, berdoa dengan cara menampilkan diri bukan dalam rangka berjumpa Tuhan, tetapi berjumpa diri sendiri. Doa bukan sebagai ungkapan iman kepada Tuhan, melainkan kepercayaan pada diri sendiri, merasa diri paling baik, paling benar, paling suci, yang bahkan merendahkan orang lain. Dan persis itulah yang kerap dilakukan oleh orang-orang munafik. Dalam hal ini dapat diverifikasi, yaitu orang-orang Farisi. Sikap arogan, menyombongkan, bahkan kesombongan itu dilakukan dalam hal rohani. Berdoa, berderma, berpuasa, semua dilakukan supaya mendapatkan pujian. Dan karena mereka sudah mendapatkan pujian, lalu tidak ada buah rahmat kerohanian itu untuk kehidupan abadi. Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan pada kita agar kita berdoa dengan cara-cara bukan mencari diri sendiri, tetapi mencari Tuhan. Berderma bukan supaya mendapat pujian, tetapi supaya apa yang kita persembahkan untuk mereka yang membutuhkan berkenan pada Tuhan. Berpuasa bukan supaya kita mendapatkan kehebatan-kehebatan, kekuatan-kekuatan, kesaktian-kesaktian, tetapi agar hidup kita semakin terarah pada Tuhan. Ini yang ditawarkan oleh Yesus, dan itu dilakukan dengan menempuh jalan sunyi. Santa Teresa Lisieux menyebut sebagai jalan kecil cinta. Sekecil apapun yang kita lakukan di dalam doa, dalam derma, dalam puasa,
kalau kita lakukan dengan cinta yang besar, itu menjadi persembahan terbaik. Jalan kecil cinta yang diajarkan atau dihayati oleh Santa Teresa Lisieux mengajak kita bahkan untuk mengembangkan semangat ekologis, bahwa segala sesuatu terhubung melalui hal-hal kecil yang penuh cinta, dalam kelemah lembutan, dalam keramah tamahan, dalam kesabaran, dalam kerendahan hati, akan memutus setiap tali dan setiap rantai kekerasan. Itu punya makna yang sangat dahsyat. Kita diajak untuk melakukan hal-hal yang terbaik sebagai persembahan kita untuk Tuhan, agar hidup kita semakin dimurnikan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari dengan sukacita kita persembahkan hidup kita, agar hidup kita menjadi berkat bagi sesama, bagi alam semesta, bagi dunia dan seisinya. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.